Ini yang membuat kami betul-betul muak, membuat kami harus berteriak. Percuma kami selama ini berjuang untuk demokrasi. Percuma kami selama ini ingin menegakkan demokrasi Pancasila. Beberapa waktu yang lalu, Gusmus membuat sebuah puisi. Dan di dalam puisinya itu dikatakan bahwa Indonesia telah menjadi republik rasa kerajaan. Saya kemudian membenarkan puisi dari Gusmus ini. Bahwa Indonesia hari ini sama cita rasanya seperti khilafah. Nah, ini memang menjadi banyak pertanyaan. Mengapa sih kok demokrasi hari ini di Indonesia kok seperti khilafah? Apa dasar ceritanya? Oke, saya katakan bahwa Pak Jokowi hari ini bertindak dalam dunia politik demokrasi itu sama seperti khalifah. Mengapa demikian? Ada satu sejarah yang membuat guncangan politik yang sangat besar di Timur Tengah, di Arab ketika itu. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah sistem politik setelah Khalifah keempat pasca Rasulullah wafat. Setelah Sayyidina Abu Bakar ditunjuk dengan sistem syuro secara aklamasi berdasarkan meritokrasi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali, semua ditunjuk berdasarkan keputusan para sahabat secara aklamatif. Lalu kemudian Muawiyah bin Abu Sufyan mengubah sistem itu menjadi sistem kerajaan. Apa pasalnya? Muawiyah bin Abu Sufyan memaksakan anaknya untuk menjadi penerusnya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ini yang kemudian membuat guncangan besar dalam dunia sejarah politik Islam, yang kemudian berubah dari sistem syuro, berubah menjadi sistem mamlakah, kerajaan. Sehingga semua sahabat terpecah belah. Suasana politik di Madinah menjadi terguncang. Maka kemudian terjadilah perang demi perang yang akhirnya para sahabat sendiri saling membunuh sesama sahabat. Yang disebut dengan perang Hurrah misalnya. Ini juga berangkat dari kemelut politik itu. Maka oleh karena itu kemudian atas sikap Pak Jokowi yang menjadikan anaknya sebagai cawapres dari Prabowo, sementara dia masih menjabat, tapi dia sudah menentukan anaknya Gibran Rakabuming Raka harus menjadi cawapres. Dengan pola sedemikian rupa, dengan membegal moral konstitusi dan sebagainya, ini kemudian membuat tingkahnya Pak Jokowi ini persis seperti khalifah. Setidaknya sama seperti Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini yang membuat saya membuat analogi yang sangat sederhana itu. Hari ini demokrasi telah dibuntungi. Karena apa? Karena Pak Jokowi berusaha berkelakuan dan bertindak seperti selayaknya seorang khalifah. Lalu di mana kekesalan saya secara pribadi? Pertama, selama bertahun-tahun saya dan beberapa teman saya selalu menyuarakan tentang kehebatan demokrasi. Demokrasi ini positif karena yang pertama adalah masa jabatan dibatasi. Yang kedua, demokrasi berbasis meritokrasi. Apa meritokrasi? Yaitu kapabilitas, kemampuan, dan kepatutan. Di sisi lain saya katakan bahwa mengapa ideologi politik yang bernama khilafah harus kita tolak? Karena khilafah dalam sejarahnya tidak membatasi masa kekuasaan. Masa kekuasaan dibatasi oleh umur. Kalau khalifahnya meninggal, baru terjadi pergantian kekuasaan. Dan di dalam khilafah ada sistem yang namanya mamlakah atau monarki, di mana kekuasaan berikutnya harus diteruskan oleh anaknya, oleh cucunya, cicitnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan berbasis meritokrasi, tapi berbasis genetik. Sehingga apa yang terjadi hari ini di Indonesia? Selama ini kita bersuara bahwa khilafah ini negatif, dan yang positif hari ini adalah demokrasi, dengan meritokrasi, dengan supremasi sipil dan sebagainya.
apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini adalah mempermalukan kita semua dengan berkelakuan bahwa dia seolah-olah menjadikan demokrasi ini seperti khilafah. Dia memaksakan anaknya menjadi penguasa berikutnya. Lalu apa bedanya Pak Jokowi dengan Muawiyah? Apa bedanya Gibran dengan Yazid bin Muawiyah? Ini yang membuat kami betul-betul seolah-olah ditampar, dipermalukan bahwa percuma kami bersuara selama ini, menjejalkan demokrasi dan memasarkan demokrasi kepada masyarakat, bahwa inilah yang kita butuhkan hari ini. Inilah sistem politik yang selama ini bisa mengawal peradaban manusia. Bahkan saya juga sering mengatakan, hari ini peradaban manusia membutuhkan demokrasi. Mungkin kelak 100 atau 200 tahun ke depan, demokrasi tidak dibutuhkan manusia. Sehingga generasi masa depan akan mengubah dan mengutak-atik demokrasi. It's okay. Tapi kalau kita memaksakan sistem khilafah ke dunia hari ini, tentu saja itu sama dengan memundurkan peradaban. Nah, ini letak persoalannya. Ternyata Pak Jokowi tidak ada bedanya dengan khalifah. Itu artinya apa? Pak Jokowi memundurkan peradaban demokrasi ke abad pertengahan, di mana kelakuan-kelakuan para khalifah ketika itu selalu memaksakan anaknya menjadi penerus berikutnya. Yang menjadi cacat yang berikutnya lagi adalah Pak Jokowi menentukan dan memaksakan anaknya menjadi cawapres ketika Pak Jokowi sedang menjabat sebagai presiden. Banyak di dunia ini. Bapaknya pernah jadi presiden, lalu anaknya menjadi presiden setelah berselang bapaknya sudah selesai masa jabatannya. Seperti George Bush misalnya di Amerika. Anaknya menjadi presiden juga. George Bush Junior. Dia juga menjadi presiden di Amerika. Tapi itu pun setelah bapaknya tidak menjabat lagi. Yang ketika bapaknya sedang menjabat jadi presiden lalu anaknya dijadikan cawapres, hanya di Indonesia ini. Atau pernah ada kejadian di beberapa negara di Afrika di mana peradaban demokrasinya memang belum secanggih kita. Hari ini kita, Indonesia, dikatakan sebagai negara paling demokratis di dunia urutan ketiga. Setelah Amerika, setelah India, dan baru kemudian Indonesia. Hari ini, kita tidak bangga dengan status itu. Karena demokrasi dibuntungi. Demokrasi dikerdilkan. Demokrasi dipreteli hanya demi kepentingan oligarki dan kepentingan keluarga yang ada di Solo sana. Ini yang membuat kami betul-betul muak. Membuat kami harus berteriak. Percuma kami selama ini berjuang untuk demokrasi. Percuma kami selama ini ingin menegakkan demokrasi Pancasila. Percuma selama ini kita berusaha mengawal cita-cita reformasi, demokrasi yang berbasis supremasi sipil, kalau kemudian diluluh lantakkan pada tahun ke-25 oleh seorang presiden yang lahir dari demokrasi dan reformasi. Hari ini, kita semua memang dibuat terperangah oleh kelakuan seorang presiden yang menurut saya telah membuat cacat konstitusi dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, hari ini apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu sama dengan apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan dan sama persis seperti kelakuan para khalifah zaman dulu yang mengenyampingkan keinginan-keinginan meritokrasi dari rakyat jelata, dari seluruh rakyat Indonesia. Hari ini beliau betul-betul ingin mengawetkan kekuasaan itu, tanpa pernah memikirkan seharusnya demokrasi itu berjalan seperti apa hingga ke masa depan kita. Seharusnya reformasi terus berjalan dengan akselerasi dan logikanya untuk tetap dijaga, supaya supremasi sipil tetap menjadi penguasa di negara ini. Oleh karena itu, kawan-kawanku sekalian, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini, tidak ada maksud lain bagi saya dan juga bagi teman-teman yang lain. Kami bukannya benci Pak Jokowi secara pribadi. Kami hanya tidak mau kelakuan dia. Kami hanya muak dengan operasi-operasi dia demi mengawetkan kekuasaan itu dengan cara membuntungi demokrasi dan berusaha memanipulasi konstitusi. Karena itu adalah kelakuan yang sangat tidak demokratis. Demikian. Terima kasih semuanya atas
tanggapannya selama ini atas pernyataan saya yang mengatakan bahwa Pak Jokowi seperti presiden rasa khalifah, ya inilah penjelasan saya. Terima kasih.